Maroko yang diberi julukan The Atlas Lions atau Singa Atlas mengukir sejarah di Piala Dunia. Mereka menjadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal usai mendepak tim kuat Portugal. Maroko memastikan satu tempat di 4 besar Piala Dunia 2022 usai menang 1-0 atas Portugal di Altumama Stadium. Gol yang dicetak oleh Youssef En-Nesyri pada menit ke-42 menjadi satu-satunya pembeda yang akhirnya mengantarkan Maroko menuju semifinal. Tim Maroko memang mengaum begitu keras di Piala Dunia 2022 ini dan menggetarkan lawan-lawannya. Jadi gak salah deh jika dia diberi julukan Singa Atlas. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya alasan mereka diberi julukan tersebut loh. Coba tulis di kolom komentar, menurut teman-teman kenapa Maroko diberi julukan Singa Atlas? Nah, alasan lain Badan Persatuan Sepak Bola Maroko memberi tim nasional mereka dengan The Atlas Lions karena singa Barbari berasal dari Afrika Utara dan pegunungan Atlas yang berada di Maroko. Dan jenis singa asli dari Afrika Utara ini dikenal sebagai pemburu yang hebat karena singa Atlas biasanya bersaing dengan predator kuat lainnya seperti beruang dan macan tutul untuk mendapatkan mangsanya. Karena singa ini memiliki reputasi yang luar biasa sebab jiwa petarung yang kuat dan gagah serta penampilan fisiknya yang menarik, akhirnya membuat Federasi Sepak Bola Maroko memberi julukan The Atlas Lions dengan harapan mereka dapat kuat dan gagah seperti singa Atlas ini. Dan benar saja, timnas Maroko membuktikan kekuatannya di Piala Dunia 2022 kali ini. Wah, pantes aja ya dijadiin julukan. Ternyata gagah banget singa Atlas ini. Mimin jadi penasaran, kira-kira gimana sejarah kehidupan spesies ini? Simak bareng-bareng yuk penjelasan berikut. Sejak masa lalu, singa memang melambangkan keberanian, kekuatan, keagungan, dan kekuasaan. Secara historis, singa dianggap sebagai rajanya hewan. Dan singa tidak diragukan lagi jika disebut berada di puncak rantai makanan. Karena dalam ekologi, singa adalah musuh yang sulit dikalahkan sebab ukuran, kekuatan, dan gigitannya yang menakutkan. Nah, singa Atlas atau yang biasa disebut singa berber adalah salah satu subspesies dari singa yang telah punah di alam liar sekitar abad ke-20. Hewan ini juga terlihat sangat mirip loh dengan singa di film Disney yang berjudul The Lion King. Walaupun sudah dinyatakan punah, namun Sultan Mohammed V yang merupakan Raja Maroko memiliki beberapa singa Atlas di taman pribadinya, yang mana Raja Maroko mendapatkan singa Atlas karena diberikan oleh suku yang memburu predator gunung dan mempersembahkannya kepada penguasa mereka sebagai penghargaan dan bukti kesetiaan. Akibat kepunahan tersebut, akhirnya singa-singa ini dihibahkan ke kebun binatang untuk dikembangbiakan kembali oleh para ilmuwan agar mendapatkan keturunan dan dilestarikan kembali. Dalam banyak buku sejarah disebutkan bahwa singa berber atau yang memiliki nama Latin Panthera leo sempat terekam di alam bebas pada tahun 1992, tepatnya di pegunungan Atlas Maroko. Yang padahal sebelum mengalami kepunahan, singa berber ini sangat mudah bila ingin dilihat secara langsung loh. Karena dulu singa ini dapat dijumpai di tempat sirkus dan kebun binatang.
Nah, salah satu kebun binatang yang pernah membudidayakannya adalah Rabat Zoo yang terletak di ibu kota Maroko dan diperkirakan terdapat 200 singa berber yang ada di penangkaran tersebut. Menurut sejarah, ada berbagai faktor yang mendorong singa ini menuju kepunahan di alam liar, yang diantaranya karena penggundulan hutan pegunungan Atlas dan masuknya senjata api di abad ke-19 yang membuat orang-orang berburu kucing besar ini untuk diambil bulunya dan untuk keperluan olahraga. Pada zaman itu juga, dapat memburu hewan buas dianggap sebuah hal yang hebat. Selain itu, hewan ini juga telah menghilang dalam jumlah besar dalam kurun waktu ratusan tahun sebelumnya karena ditangkap dan dikirim ke Romawi kuno oleh orang tak bertanggung jawab, yaitu ke tempat di mana mereka menyediakan hiburan yang mengerikan di Kolsim dan tempat hiburan lain di sekitar kekaisaran. Di Romawi kuno memang ada kegiatan di malam hari yang terbilang sangat berkesan bagi orang-orang pada masa itu, yaitu kegiatan menonton ajang gladiator atau pertunjukan yang menampilkan pria bersenjata melawan binatang buas, atau lebih tepatnya disebut venatio. Pertunjukan ini biasanya diadakan di Kolsim atau di Circus Maximus dan melibatkan hewan-hewan eksotis seperti singa, beruang, dan kuda Nil yang bertarung antara satu sama lain. Bahkan, tidak jarang hewan-hewan eksotis itu diadu melawan prajurit Romawi yang dilengkapi dengan senjata. Beberapa kaisar pada saat itu memang sangat menyukai venatio, sehingga pertunjukan tersebut diadakan selama 100 hari dan diperkirakan kejadian itu terjadi sekitar tahun 80 Masehi, tepatnya pada peresmian Kolsim, yang mana pada acara tersebut orang Romawi bersorak gembira saat lebih dari 9.000 hewan disembelih selama pertunjukan venatio tersebut, yang sampai-sampai pada acara itu pernah ada 500 ekor singa terbunuh dalam satu pertarungan. Wah, banyak banget gak sih? Tapi ternyata ada yang lebih mencengangkan lagi loh teman-teman, yaitu pada zaman kaisar bernama Trajan pada tahun 98 Masehi. Pada saat itu, acara venatio-nya berlangsung lebih dari 120 hari dan masyarakat Romawi disuguhkan acara pembantaian 11.000 hewan. Pantes aja punah. Ternyata banyak banget ya hewan khususnya singa berber yang dipakai pada saat itu. Memang untuk menghibur massa, otoritas Romawi kuno mengumpulkan berbagai hewan-hewan eksotis dari seluruh kekaisaran. Dan salah satunya adalah singa berber dari Afrika Utara, yang ternyata selain menjadi hiburan pada masa itu, pertunjukan penuh darah ini terkadang diatur untuk menghormati dewa dan tidak jarang untuk merayakan hari jadi, seperti kemenangan masa perang serta peristiwa lain seperti pernikahan, pemakaman, atau penobatan seorang kaisar. Lalu, pada abad pertengahan, singa menjadi bagian koleksi hewan eksotis di kebun binatang Eropa. Dan pada masa itu pula, spesies hewan dari keluarga kucing ini sering dipamerkan di kebun binatang dan diawetkan di rumah-rumah orang kaya dan museum. Sekarang teman-teman udah tahu kan kenapa tim sepak bola Maroko diberi nama The Atlas Lions serta sejarah di balik kehidupan singa atlas ini. Semoga dari kepunahan singa atlas ini dapat memberikan kita pelajaran di masa yang akan datang,
agar lebih menjaga dan merawat kelestarian hewan-hewan yang masih ada. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!